Semuanya pada dapat ya bahannya ya? Ya soalnya saya kepingin kita bersama-sama Iqra gitu ya. Soalnya kan kebanyakan pengajian itu kan cuma audio aja, cuma denger gitu ya. Seharusnya tuh semua orang terlibat. Itu jauh lebih membuat pemahaman lebih dalam. Ingat juga karena itu kalau cuma dengar apalagi cuma dengernya sepintas gitu, nanti begitu belum sampai rumah udah hilang. Jadi banyak tuh ibu-ibu kalau habis itu pengajian dia bilang bagus loh pengajiannya, terus anaknya nanya tentang apa ibu, pokoknya bagus gitu. Pokoknya bagus. Apa sih, coba deh jelasin, kadang-kadang seperti anak saya suka nguji dulu ibu saya ya, neneknya gitu ya pokoknya, terus ibu saya bilang ya pokoknya bagus, kamu nggak perlu tahu loh, kok gimana setengah mati ikut pengajian kok nggak tahu apa hasilnya gitu kan. Ya karena itu tadi cuma one way gitu. Jul, kamu udah dapat Jul? Saya kirim ya ke kami ya nanti, soalnya nanti kita semua sama-sama Iqra gitu loh. Ada yang mau kasih fit? Jelas ya? Oke. Di Zoom ada berapa Mas Sandi di situ? Ada 9 orang ya. Nanti oke. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, selamat datang teman-teman semua, baik yang bergabung secara offline maupun secara online. Selamat datang di rumah kajian Salam. Kita selalu sharing kepada sahabat-sahabat bahwa kita pengen ada sebuah kajian, Bu Musdah, di area Bintaro ini ya Bu, untuk memfasilitasi orang-orang yang pengen belajar tentang kesadaran, tentang agama, tentang spiritual yang sifatnya lebih universal gitu. Kita di sini mencoba untuk tidak masuk lebih dalam terhadap dogma, terhadap ajaran-ajaran yang sudah familiar, tapi kita ingin lebih lebih mendalami hakikat dari sebuah ajaran. Maka Rumah Kajian Salam hadir bersamai teman-teman belajar tentang itu. Yang orientasi atau ujungnya adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan damai, dengan enak, dengan walaupun kan dalam kehidupan tidak selalu damai ya Bu ya. Kadang-kadang kan banyak guncangan-guncangan. Ya, banyak penderitaan-penderitaan, apalagi ya topik kali ini spesial banget juga kalau teman-teman baca di undangannya itu tentang mindfulness dalam mengatasi kelelahan eksistensial. Wah gimana tuh ya, ya kan? Jadi ini menunjukkan bahwa memang banyak di antara kita yang di zaman sekarang ini mungkin mengalami lelah gitu ya, capek, tekanan kerja, tekanan apalagi, mungkin tekanan agama juga, mungkin tekanan mertua juga, mungkin tekanan orang tua, macam-macam kan gitu ya. Yang pasti dalam siklus hidup kita mengalami jiwa itu down gitu, jiwa itu capek. Nah, agama biasanya kan ngasih apa ya istilahnya, ngasih obat dalam bentuk yang shortcut, misalnya bisa pakai zikir, pakai meditasi, pakai ibadah, begitu-begitu. Tapi kita pengen yang lebih universal, maka hadirlah Ibu Musdah dengan perspektif mindfulness. Boleh tepuk tangan dulu nggak buat Ibu Musdah? Nah, hari ini kita akan diperdalam. Materinya sudah dibagikan, kita akan mencoba ke arah situ. Yang saya yakin sekali sih akan dibawa kepada kesadaran yang tertinggi gitu sebagai manusia kan gitu ya. Sebelum saya mempersilakan Bu Musdah, kita hening sebentar ya, doa. Hari ini kita dialiri, diberkati, mudah menyerap apa yang akan di-sharingkan oleh Bu Musdah. Kita mulai dengan bismillah, lalu hening sejenak, Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makasih banyak ya introduction-nya ya. Alhamdulillah. Saya pertama-tama mengapresiasi kajian salam ini, rumah kajian salam ini sebagai sebuah
bentuk alternatif untuk pembelajaran spiritualitas ya. Karena terus terang dalam beragama itu kebanyakan kita terjebak pada hal-hal yang sifatnya rutinitas. Jadi kita rutin, jadi seolah-olah sholat itu udah semacam rutinitas. Puasa begitu, umrah juga begitu, bahkan agama ya semacam rutinitas yang seolah-olah ya begitu saja mengalir aja seperti itu tanpa ada kesadaran yang membuat kita menyadari bahwa sebenarnya kita beragama ini untuk apa sih? Bisa nggak kita sedikit hening gitu? Karena intisari agama itu sebetulnya adalah hening, ya bukan heboh ya. Tapi dalam masyarakat kita kalau nggak heboh kayaknya nggak sah ya. Nggak seru. Nggak seru. Agama kalau nggak heboh gitu kayak rasanya kok nggak asik gitu ya. Nah karena itu mari kita kembali membangun satu kesadaran baru bahwa beragama itu sebenarnya adalah hening. Dari hening itulah kita menyadari betapa kerdilnya kita sebagai manusia, bahwa kita ini cuma sekedar debu gitu ya kalau kita merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dan membandingkan betapa hebatnya dan betapa kuasanya, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun ya kalau dalam pemahaman kita sebagai umat Islam kita menyebutnya sebagai Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam agama lain Tuhan punya nama yang berbeda kan, tetapi saya yakin bahwa Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu tidak berbilang seperti yang kita yakini. Dalam agama lain pun juga demikian. Jadi apapun nama Tuhan dalam agama yang lain tetap kita yakini dialah yang maha kuasa. Karena itu kalau kita menggali lebih dalam lagi tentang pemahaman kita di alam semesta, bahwa alam semesta ini terdiri dari banyak planet. Kalau kita melihat planet bumi itu hanya sekesedip bagaikan debu di antara di antara luasnya alam semesta yang begitu luas, nggak ada batasnya. Loh, kita tuh cuman kerdil sekali. Karena itu kalau kita pikir-pikir kita mau menjadi orang yang merasa arogan benar sendiri, apalagi ya itu menyedihkan sekali kalau buat saya. Nah itulah sebabnya kita kembali lagi melihat ya bagaimana pentingnya kita tuh membangun kesadaran dalam diri kita. Nah inilah salah satu yang disebut dengan mindfulness. Nah saya bacakan saja karena pentingnya bagi nanti setelah saya membaca teman-teman yang ada di sini juga akan membaca ya. Mungkin juga nanti dari teman-teman di Zoom juga mungkin akan tertarik. Nah saya memulai kenapa pentingnya mindfulness ini dan saya kaitkan dengan ajaran Islam tentang tasawuf. Karena terus terang aja bahwa pemahaman tentang atau istilah mindfulness itu kan baru kita pahami belakangan ini. Tapi sesungguhnya itu sudah ada jauh sebelumnya, sebelum kata-kata itu muncul ya abad-abad ke-7 ya ketika Islam mulai datang, Rasulullah SAW itu sudah memberikan contoh teladan yang luar biasa bagaimana Nabi itu sering berkhalwat di gua Hira ya sebelum wahyu turun. Jadi Nabi itu nggak ujuk-ujuk terima wahyu loh. Kadang-kadang orang pikir begitu Nabi datang ke gua Hira lalu turunlah ayat. Ya enggak lah. Jadi Nabi itu bertahun-tahun ya melakukan meditasi, hening. Hening untuk apa? Nabi itu gelisah dengan kondisi masyarakat yang kok semrawut kayak begitu ya. Kok jahiliyahnya kebangetan udah nggak ada batasnya. Ini kok nggak ada norma, orang bisa memakan sesamanya. Kira-kira itu rasanya kondisi udah mirip-mirip sekarang loh ya. Udah kondisi itu nggak baik-baik saja gitu. Jadi Nabi ini merasa galau, gelisah, cemas. Jadi satu-satunya jalan tuh Nabi pergi ke Gua Hira untuk menyendiri, merenungkan. Nah, kalau saya pernah ya naik ke Gua Hira waktu saya masih sangat muda. Tahun berapa ya itu? Tahun pertama kali saya pergi haji itu tahun 92. Mungkin banyak yang belum lahir di sini kali ya. Saya udah pergi haji. Nah, itu tahun 92 itu saya pergi haji, saya sempat karena waktu itu saya masih muda, saya bisa naik ke atas ke Gua Hira, saya duduk di tempat Rasulullah bermeditasi, itu pandangan kita tuh langsung ke kota Makkah gitu ya. Jadi memang langsung ke kota Makkah itu. Mungkin Nabi waktu itu memikirkan masyarakat Makkah ini ngapain kok sejahat itu sih? Ya orang diperbudak sesamanya jadi perbudakan, dianggap sebagai sesuatu yang legal gitu kan. Jadi Nabi tuh galau, ini masyarakat ini mau diapain, kemana arahnya, apa yang bisa saya lakukan sebagai manusia. Jadi Nabi itu memikirkan, jadi wahyu itu nggak turun ujuk-ujuk. Bahkan sebelum Nabi menerima wahyu, itu Nabi sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Yang dipercaya. Yang dipercaya, karena saking jujurnya.
Jadi Hmm. Nabi itu manusia unik loh di masanya. Jadi sebelum wahyu turun, Nabi itu udah menjadi figur yang sangat unik. Ya kok ada orang jujur kayak gini sih gitu ya. Orang kan bingung. Apalagi sekarang di masyarakat, coba kalau kita sendirian di Nggak, kantor jujur, orang di sekitar kita kan bingung lihat kita. nggak Ini betah. orang ini kok susah sih diajak kompromi gitu kan ya. Kok orang pada korupsi kok dia enggak gitu kan. Ini kan kita kan jadi aneh sendiri loh kalau kita jadi orang yang benar. Nah, Nabi itu dianggap masyarakatnya belum kok ada orang yang jujur di zaman sekarang kok masih bisa. Jadi salah satu bentuk kejujuran Nabi itu kalau kan Nabi itu kan sudah berdagang ya. Hmm. Sebelumnya menjalankan kafilah dagangnya pamannya Ali bin Abi Thalib. Setelah itu eh, Khadijah belum menikah waktu itu. Jadi Khadijah itu tertarik kepada Nabi. Tahu nggak, Khadijah itu kan seorang perempuan yang kaya raya. Bukan hanya karena keturunan atau karena bapaknya seorang bangsawan kaya raya, tapi juga karena dia seorang pebisnis yang sangat ulung. Jadi kalau ada tulisan sejarah menyebut Khadijah itu janda kaya, saya tuh kadang-kadang suka kesel ya. Seolah-olah Khadijah itu bukan figur yang punya intelektual yang hebat gitu. Dia seorang pebisnis, dia tentu punya bukan hanya feeling tapi juga punya manajemen keuangan yang luar biasa kan. Seorang pebisnis kalau nggak punya manajemen keuangan kan kamu bangkrut kan. Iya, iya. Jadi mestinya kita melihat bahwa dia bukan perempuan biasa, dia sangat luar biasa untuk masanya ya, abad-abad ke-7. Nah, apa yang tahu nggak, Siti Khadijah itu banyak yang melamar tapi dia nggak tertarik karena dia pikir saya perlu apa gitu kan. Yang melamar dia juga bukan orang-orang biasa, tapi dia nggak tertarik ya dalam sejarah Makkah yang saya baca itu. Tetapi ketika dia mendapatkan informasi tentang seorang istilahnya itu ya, katakanlah Seorang pemuda. kalau di kita ini sekarang mungkin semacam sales marketingnya kali ya. Itu kok ada yang jujur gitu ya, dapat informasi dari staffnya gitu. Siti Khadijah ini bener-bener tergugah gitu. Kok ada orang sejujur ini, sebaik ini. Karena Nabi kalau jualan itu, kalau orang lain kan dicampur nih yang kualitas A, yang asli dengan KW1, KW2 gitu kan, campur aduk. Bahkan penuh dengan unsur-unsur manipulatif. Nah Rasul itu enggak, nih barang dagangan saya ini yang asli, ini yang KW1, KW2, terserah kamu mau yang ambil yang mana. Jadi jelas gitu kan. Nah ini yang disebut dengan clean business yang sekarang dikembangkan di Singapura. Jadi sekarang justru dunia sedang mengarah kepada bisnis yang clean seperti itu. Justru yang dicontohkan oleh Rasul ya. Nah, ketika orang mau bertanya harganya berapa, Rasul mengatakan ini dari agennya sekian, biaya perjalanan saya sekian, terserah kamu mau kasih berapa. Ini kan bingung kita mau bayar berapa nih, jujur kayak gini. Orang lain nggak ada yang berani mengatakan dapat dari agen sekian harganya atau dapat dari pabrik sekian harganya gitu kan. Tapi sekarang saking jujurnya Nabi, orang tuh jadi ternyuh gitu, jadi bayarnya malah lebih. Lalu kemudian orang semua berlomba-lomba pokoknya nungguin Nabi jualan. Jadi yang lain tuh bingung kan, Nabi tuh paling cepat habis jualannya. Lalu setelah selesai habis jualannya ya Nabi berzikir gitu ya, memikirkan kembali gimana caranya nih mengubah bangsa masyarakatnya yang jahiliyah, yang nggak punya norma, nggak punya apa. Disebut jahiliyah itu bukan karena bodoh, karena melanggar norma seperti kita sekarang di kebanyakan kayak gitu. Hukum udah nggak jelas lagi siapa yang salah siapa yang benar. Coba kalian dengarkan pemberitaan soal pembunuhan terhadap diplomat muda, nggak masuk akal kan dia bunuh diri, iya kan? Sangat, jadi kita tuh yang punya akal waras ya. Saya bukannya nuduh nih ya, tetapi saya tuh hanya menggunakan akal waras aja. Kita kan sejak kecil diajar untuk menggunakan logika, ya enggak? Jadi segala sesuatunya tuh kalau saya, mari deh kita menggunakan akal waras kita, bener enggak kayak gitu. Jadi mempertanyakan ulang, bukannya kita tidak percaya, tapi kita mempertanyakan kewarasan kita, bener enggak sih gitu ya. Jadi saya selalu mengatakan dalam beragama pun juga jangan, nah itu tadi, jangan hanya percaya pada dogma, doktrin. Pertanyakan ulang, bener nggak seperti ini, bener nggak ini gitu. Saya itu karena saya saking kritisnya ya, mungkin banyak orang yang merasa terganggu gitu. Ini orang kok nggak pernah bisa diem, bisa diterima saja. Nggak bisa. Saya punya nalar kritis yang sudah saya bangun sejak kecil dan itu diajarkan oleh orang tua saya.
dan juga diajarkan dalam pendidikan. Kita udah mengikuti pendidikan lama nih ya, di S1, S2, S3, lalu kita kok nggak menggunakan nalar kritis kita, rugi amat kita jadi manusia. Itu loh saya selalu mengatakan, gunakan akal kritismu, dan itulah Iqra. Jadi Iqra itu bukan sekedar membaca, penguatan literasi, supaya kamu nggak salah arah, bener nggak ini? Jadi setiap kali saya selalu, bahkan terhadap mahasiswa saya, jangan kamu percaya begitu saja. Jadi apapun yang saya sampaikan, jangan percaya begitu saja. Gunakan kembali logikamu, cerna kembali, pertanyakan kembali, benar nggak? Ya, karena itu jangan jadi orang yang mengkultuskan siapapun, ya sepanjang itu manusia ya tetap punya potensi untuk salah, ya kan? Iya, iya. Itulah hebatnya kalau saya itu selalu apa yang mengajak kita tuh untuk bagaimana supaya kita tuh selalu lebih kepada mengajarkan kita untuk kerendahan hati, bahwa tidak semua yang kita dengar itu benar, tidak semua yang kita baca itu benar. Kita kembali rendah hati untuk lihat ya. Jadi saya nanya dulu sebentar dulu ya. Ya. Yang tadi itu menarik banget penjelasan tentang bisnis ala Nabi gitu ya, yang saat itu kan relevan dipraktekkan, tapi kenapa di zaman sekarang itu sulit seolah-olah banget, hilang gitu. seolah-olah hilang gitu. Ya. Padahal kalau dipraktekkan kan bisa jadi untung besar, tapi ketika dipraktekkan malah rugi besar gitu. Ya. Ketika dipraktekkan orang jadi nawarnya serendah-rendahnya akhirnya kan. Itu tapi gimana kalau cara disampaikan praktekannya dengan tulus ya, dari hati ke hati, kita kan melihat orang bohong dan tidak bohong itu kan ada dari dalam insting kita ya untuk oh ini orang kayaknya jujur banget, aku ambil semua deh, kalau saya ketemu orang kayak gitu kayaknya saya borong semua deh. Karena terasa banget kok beda gitu kan. Itu kan orang kan punya, kalau orang tulus itu biasanya frekuensinya itu kena sesama orang tulus juga. Jadi saya selalu percaya terhadap ada namanya frekuensi batin ya, di luar diri kita yang bekerja bersama kerjanya alam semesta. Nggak bisa dibohongin. Ya, jadi kamu nggak bisa berpura-pura. Mungkin kamu bisa satu kali memanipulasi orang, tapi keduanya kamu susah loh. Itu jadi, karena frekuensinya iya, langsung drop karena ya turun ya. Karena itu mari kita memperkuat ya kesadaran batin kita, karena itu ketika batin kita bekerja, ya kesadaran rohani kita bekerja, kita bisa loh mendengarkan frekuensi-frekuensi yang di luar sekedar fisik. Ya, ini yang penting yang kadang-kadang tidak banyak dipahami padahal ini secara psikologis maupun secara spiritual itu sangat dalam loh ini kajian tentang ini. Nah, saya baca di sini, di tengah dunia yang semakin riuh oleh notifikasi, ya tuntutan produktivitas dan tekanan sosial, maka praktek mindfulness menjadi salah satu jalan yang populer untuk merawat ketenangan batin. Karena kalau enggak kita semakin menderita gangguan jiwa ya. Tahu nggak kamu 1 dari 3 orang di Indonesia itu mengalami gangguan jiwa, cuma karena mereka nggak mau bilang aja ya kan. Tapi ini kan dalam banyak berita itu kan disampaikan. Sebentar Bu, 1 dari 3 Bu, iya, di sini berarti. 1 dari 3. Ya ada yang gangguan jiwanya ringan, ada makanya yang mereka datang ke sini Bu. Iya, gangguan jiwa itu kan bisa karena stres yang berkepanjangan, marah yang nggak kita semua biasa kan, kita tiba-tiba marah, kita marah apa ya, tiba-tiba kok kita meledak gitu kan. Nah ini hati-hati aja, jadi nggak usah ini di masyarakat kita juga. Kenapa sih kamu malu kalau kamu sakit jiwa atau sakit, kalau misalnya kamu sakit jantung, kamu ngomongnya benar-benar aduh saya kena sakit jantung gitu kan. Tapi kalau mental kamu atau batin kamu yang sakit, kenapa kamu malu gitu? Itu kan hal yang lumrah aja kalau saya. Kenapa? Orang sakit kan mesti dikasihani kan, bukan dibully. Ya nggak sih? Itu sering banget Bu dipraktekkan ketika orang berkunjung ke rumah sakit. Nah, mereka foto Bu. Tapi kalau foto terus diposting, gitu kan? Dia. Tapi kalau sakitnya sakit batin, mereka sembunyi Bu. Gitu, lari mereka. Akhirnya tambah sakit ya kan? Kalau saya sih ya, saya sedang nggak enak loh. Pikiran saya sedang tidak stabil. Kalau saya sih langsung bilang supaya siapapun pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, oh kamu sedang perlu bantuan ini kan. Jadi orang kan kalau tahu kita sakit kan mestinya secara manusiawi ini itu kan kita kan perlu bantuan, perlu empati. Ya kan pasangan kita perlu lebih empati pada kita, dia lagi gak stabil ini, ada gangguan jiwa nih, gangguan kesehatan mental gitu kan. Tapi kan di masyarakat kita justru dibully, ini kan aneh. Jadi yang sakit itu berarti masyarakat ya kan. Nah sekarang ribuan orang di seluruh dunia dari pebisnis Silicon Valley
hingga pada pelajar urban kini rutin ya bermeditasi dan mengamati nafas demi ketentraman jiwa. Nah ini kan jadi tren sekarang bagaimana kita belajar tentang pernafasan. Ya di mana-mana meditasi pernafasan ini menjadi satu tren baru. Karena itu sungguh-sungguh ya sebagian besar bisa membantu untuk gangguan-gangguan kejiwaan. Jadi pernapasan kan kadang pernapasan itu kan sebetulnya kita membangun kesadaran jadi gitu kan, terus kita sadar oh ya kita ini hidup, kita ini butuh oksigen. So, oksigen itu siapa yang menciptakan? Oh, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebenarnya hanya untuk membangun kesadaran sebetulnya. Kamu sadar nggak? Karena banyak hal yang kita lewati dalam hidup kita ini tanpa kesadaran. Sayang loh. Padahal jadi karena itu bagaimana kita bisa tak melewati satu detik pun dalam hidup kita tanpa kita sadari. Nah ini yang penting nih. Karena itu tapi adakah kesadaran penuh ini sejalan dengan spiritual Islam? Nah itu kan pertanyaan juga ya. Apakah mindfulness hanyalah tren baru atau justru gema dari warisan tasawuf yang telah lama mengajarkan keheningan batin? Karena dari dulu ada satu tasawuf itu kan nanti di dalam tasawuf itu ada namanya muhasabah, ada muraqabah, ada tahalli, ada tajalli. Ya kalau kita belajar tasawuf itu, oh itu kan semua itu adalah semacam tools ya untuk bagaimana kita membangun kesadaran batin supaya batin kita itu selalu sadar ya. Nah sekarang apa sih mindfulness kesadaran saat ini itu apa maksudnya? Nah mungkin siapa yang bisa baca? Saya baca. Boleh silakan. Dalam pengertian modern, mindfulness adalah kemampuan untuk hadir secara utuh dalam momen ini dengan penuh perhatian tanpa menghakimi. Konsep ini diserap dari ajaran Buddha dan dikembangkan secara sekuler oleh Jon Kabat-Zinn melalui program Mindfulness Based Stress Reduction atau MBSR. Tujuannya sederhana, memperhatikan nafas, pikiran, dan perasaan secara sadar agar manusia tidak larut dalam stres dan kegelisahan. Itu. Terus? Meski demikian, mindfulness hari ini telah meluas dari klinik ke ruang kelas, kantor, bahkan masjid. Wah, di masjid ada mindfulness ya. Iya. Banyak muslim kini menggabungkan praktek ini dalam ibadah untuk lebih khusyuk dalam sholat, lebih fokus dalam zikir, dan lebih tenang dalam menghadapi emosi. Itu. Ya, berikutnya. Ya. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah suatu keadaan mental di mana seseorang secara sadar dan penuh perhatian hadir dalam saat ini, tanpa menghakimi apapun yang sedang dialami, baik itu pikiran, perasaan, maupun sensasi tubuh. Dunia ini bising, jiwa kita butuh hening. Mindfulness bukan tentang melarikan diri, tapi kembali pada diri, pada makna, dan pada Allah. Ya, sampai situ. Ya. Jadi kalau kita mempelajari sejarah mindfulness ya dalam pengertian saintifik ya, itu memang itu memang berakar dari meditasi Buddha. Dari agama Buddha itu kan punya banyak bentuk-bentuk meditasi ya. Nah, kemudian dikembangkan secara sekuler oleh Jon Kabat-Zinn, itu seorang praktek spiritual. Jadi dia mengembangkan itu, jadi menariknya itu bukan bahwa ini bukan meditasi Buddha, ini universal. Siapapun ya bisa ikut. Jadi kayak yoga siapapun bisa ikut. Jadi sudah nggak menjadi ritual agama tertentu kan. Banyak orang mengatakan itu kan ritual agama tertentu. No, ini adalah universal, siapapun bisa. Ya nggak mesti harus kamu beragama Buddha untuk bisa melakukan meditasi, karena nanti akan saya tunjukkan bahwa ternyata mindfulness itu punya akar yang sangat kuat dalam tradisi Islam. Jadi nggak usah takut gitu ya. Jadi mindfulness itu ada bagaimana kita membangun kesadaran. Caranya bagaimana? Ada banyak cara. Mau pakai cara pernafasan, latihan nafas, mau pakai cara yang lain, mau bendukan dengan cara zikir, karena kalau di dalam berbagai tarekat, nah bedanya tasawuf dan tarekat itu tasawuf itu adalah sebuah ajaran, sebuah ajaran untuk pensucian jiwa. Nah tarekat itu organisasinya. Nah, ya silahkan aja kamu lakukan apa yang kamu anggap itu baik ya. Kamu masuk tarekat, jadi orang kalau bertanya saya ini tarekat ini, kalau saya cuma menunjukkan, tunggu dulu kamu bisa lihat rilisnya di NU itu tarekat Mu'tabarah itu apa saja. Jadi ada berapa ratus gitu ya jumlah tarekat. Nah kalau ada di situ berarti itu aman lah kira-kira. Itu aja sih kalau saya ya. Kalau di Muhammadiyah apa? Jadi masing-masing itu punya grup, bukan grup sih, kelompok-kelompok tarekat yang dianggap itu mu'tabarah. Mu'tabarah itu artinya berada di jalan yang
yang benar, kira-kira seperti itu. Jadi menurut siapa? Ya menurut orang-orang NU, yang satu menurut orang Muhammadiyah. It's okay, kalau saya sih pilih aja mana yang kamu anggap baik. Ya, Gitu. betul. Nah sekarang masuk pada baca tasawuf, hadir dalam kesadaran ilahi. Hadir, oke. Ya maksud saya supaya orang tahu nih mindfulness seperti ini. Sekarang apa yang diajarkan di tasawuf itu beririsan sama aja sih sebetulnya, cuma namanya aja yang beda. Silahkan. Oke. Jauh sebelum mindfulness menjadi tren, Sufi telah mengajarkan disiplin batin yang bahkan lebih dalam. Al-Ghazali, Rabi'ah Al-Adawiyah, dan Rumi misalnya menjadikan zikir, tafakur, dan muhasabah sebagai jalan utama menuju ma'rifatullah, mengenal Tuhan secara batin. Dalam tasawuf, keheningan bukan sekedar teknik tapi jalan mencintai Tuhan secara total. Dalam praktek muraqabah atau pengawasan batin, seorang salik diajak untuk sadar bahwa dirinya selalu dalam pandangan Allah. Ini bukan sekedar perhatian penuh pada nafas, melainkan kesadaran ilahiyah yang mengubah setiap detik menjadi zikir. Nah ini dia. Jadi kalau dilihat berarti tasawuf itu lebih dalam karena bukan hanya kesadaran nafas. Ini kesadaran ilahi bahwa kamu setiap detik dari hidup kamu sadar nggak kamu bahwa Tuhan itu watching loh ke kita. Karena itu setiap kali kita mau, jadi bener-bener loh tapi kesadaran itu biasanya suka hilang. Iya. Saya lupa lagi, saya nggak sadar. Astagfirullah ya Allah. Jadi semua tuh pikiran kita aja nih, itu kan. Jadi mulai dari pikiran kita jangan macam-macam ya, karena mulai dari pikiran kita sudah di watching itu, ada Tuhan memperhatikan. Ini kamu lagi mikirin apa nih? Ya, karena kan pikiran kita kan liar ke sana kemari. Astagfirullah, jangan deh, nggak boleh. Ya kita nggak boleh mikir, meskipun orang nggak tahu, tapi kan Tuhan tahu. Ya kan orang kan nggak tahu kita sedang mikir apa. Karena itu kan kita nggak malu kan. Nah, padahal pikiran kita sedang liar, nggak boleh. Jadi pikiran pun itu nggak boleh liar. Kita harus tarik kembali, selalu ingat, nggak boleh. Kamu nggak malu sama Tuhan gitu kan. Perasaan kita. Nah, kalau sudah berupa tindakan, orang lihat, kadang-kadang orang malu karena orang bisa ngelihat kan. Kadang-kadang ya karena supaya nggak dilihat orang, mereka melakukannya dalam sembunyi-sembunyi. Ini kan bahaya. Ya sama aja. Karena itu kesadaran ilahi ini penting. Ya, jadi inilah yang disebut dalam Islam itu ihsan. Ya. Apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka yarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Yeah. Tapi kalau kamu nggak melihat Allah, pastikan bahwa Allah itu melihat kamu. Ya. Bu, boleh sedikit sharing nggak Bu tentang ma'rifatullah nih? Sebab saya menemukan beberapa kasus, misalnya ada orang yang pengen belajar ma'rifatullah, tapi di dalam hatinya itu ada kecenderungan menyalahkan konsep Tuhan dalam agama lain. Tapi dia pengen belajar ma'rifatullah gitu. Tapi dia menyalahkan ada kecenderungan kalau di agama itu enggak, ya gitu. Itu cara itu gimana cara merespon yang seperti ini gitu? Bisa nggak ya kita tuh dalam beragama itu kita menanamkan kerendahan hati bahwa yang beragama itu bukan hanya kamu, orang lain juga beragama, cuma caranya beda. Kan syariat itu kan banyak, cuma dari kecil, dari sejak kalau saya sih ingat betul dari sejak keluarga, kemudian masuk di ibtidaiyah, ya masuk di sanawiyah, ya saya itu. Karena saya itu memang pendidikan saya seumur hidup pendidikan agama ya, nggak pernah saya nggak pernah belajar matematika secara spesifik misalnya gitu kan. Ya saya itu pendidikannya pendidikan Islam, jadi diajarin bahwa yang benar itu cuma Islam. Ya, agama lain, orang penganut agama lain itu tahu nggak, meskipun dia berbuat baik itu cuma seperti debu, itu nauzubillah loh seperti itu, dan sampai sekarang itu masih hidup loh di kita. Pokoknya orang lain itu nggak ada benernya. Yang benar itu cuma kita. Iya, nauzubillah, bisa nggak sih kamu nggak arogan seperti itu? Betul. Itu namanya sikap sombong. Tahu nggak? Yang sangat menyedihkan kalau belum daftar ke kampus kita, lu nggak akan dapat ijazah. Iya. Itu kan jadi aneh ya. Udah gitu yang kita tuh, yang sesuai dengan kelompok kita juga meskipun sesama Islam. Kalau Islamnya bukan Islam kita, itu salah loh. Islam kita tuh ya, misalnya kita tuh Islamnya seperti ini. Kalau nggak seperti ini beda. Islam yang lain ya, sebutlah misalnya Ahmadiyah, Syiah atau apa, itu semuanya masuk neraka.
loh kok kamu sih yang menentukan gitu ya. Kalau kamu nggak suka mereka, ya nggak apa-apa juga gitu, silakan. Tapi nggak usah menyebut mereka salah atau apa gitu. Ya kamu nggak suka, ya udah nggak usah aja. Kamu nggak usah masuk, kira-kira begitu. Kan mereka juga nggak maksa kamu masuk kan. Iya. Banyak loh di kita tuh, pokoknya kalau nggak sesuai dengan dia, misalnya dia ikut tarekat apa. Kalau orang nggak ikut tarekat dia, semua orang salah, semua orang berdosa, semua orang masuk neraka. Ya Allah ya, yang dalam hati saya kasihan amat ya orang seperti ini, beragama tapi kok nggak punya kerendahan hati ya untuk melihat orang lain yang berbeda. Nah itu loh yang menurut saya ini penting ya. Kita sedang menekuni sebuah jalan, bukan berarti orang yang tidak sama dengan kita itu salah. Yang penting orang itu tidak memaksa kita untuk berjalan bersama mereka, tidak memaksa kita untuk mengikuti ajaran mereka. Apa yang salah? It's okay. Iya. Kecuali kalau mereka melanggar hukum, ya kita sampaikan aja kepada penegak hukum. Toh jangan main hakim sendiri ya, karena ini negara hukum loh ya. Hati-hati, nggak boleh. Jadi seperti itu. Tapi ini susah sekali. Susah. Ya saya itu Susah betul-betul menghadapi berbagai macam kelompok yang hanya menyatakan dirinya yang benar, dirinya yang beriman, orang lain itu nggak beriman. Susah sekali Bu. Aduh, sangat nembus susah. banget Ini ya. adalah satu hal yang karena kita udah dicekokin dari sejak kita di keluarga. Mungkin sebaiknya mereka tidak belajar ma'rifatullah, syariat aja udah gitu Bu ya. gitu. gitu. Kalau ma'rifatullah nggak bisa. Marah juga tuh mereka kalau Digituin disebut nanti, iya. saya bukan ma'rifatullah karena saya sudah sampai kepada titik yang menyadari tentang keberadaan Allah. Tapi ketika kamu nyadari itu kenapa kamu bisa menafikan yang Agama yang lain? lain itu kan. Loh yang itu lain juga persoalan kan itu. ciptaan Allah juga Ya, gitu. sulit sekali. Apapun dia. Jadi kalau saya sih kembali lagi saya hanya mengucap zikir Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya innaka antal ya azizul ghafur ya, bahwa semua yang kamu ciptakan ini itu enggak sia-sia. Jadi keberagaman itu penting untuk menyatakan betapa kuasanya ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Ya. coba dibaca titik temu dan perbedaan antara mindfulness dan tasawuf. Itu apa bedanya dan apa Oke. kemiripannya? Memang mindfulness dan tasawuf memiliki irisan. Keduanya mendorong manusia untuk tidak hidup secara otomatis. Namun perbedaannya mendasar. Mindfulness modern dalam banyak hal bersifat psikologis dan non-teistik. Tujuannya adalah kebugaran mental dan stabilitas emosi. Sedangkan tasawuf sebaliknya menempatkan Tuhan sebagai pusat. Semua kesadaran diarahkan bukan hanya untuk tenang, tapi untuk menyatu dalam kehendak ilahi. Ini bukan berarti keduanya tidak bisa bersentuhan, justru disinilah ruang kontemplasi umat Islam terbuka. Bagaimana menjadikan mindfulness sebagai alat bantu untuk lebih dalam ibadah. Bagaimana menjadikan muraqabah sebagai bentuk mindfulness Islami. Iya, jadi penting loh ya. Pernah nggak teman-teman semuanya menyadari merasakan ya? Kita lagi sholat nih, kita tuh sholat sekedar rutin aja gitu loh. Lewat, jadi semacam ritual yang berlalu gitu aja, nggak ada maknanya. Rasanya kok nggak ada apa-apa ya. Nah ini kita mesti bertanya lagi nih, kenapa kok saya nggak merasakan apa-apa dalam sholat saya? Karena kita melakukannya itu sudah semacam ritual yang udah biasa gitu, udah Otomatis ya, udah otomatis aja gitu, udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah nggak menyadari, loh kok nggak ada apa-apa ya, cuman kok seperti apa ya, kok tidak menimbulkan bekas. Nah ini penting loh, kita mulai kembali menanamkan satu kesadaran baru. Jadi kalau saat itu begitu tuh kita mulai lagi, mulai dari wudhu tuh mulai kita udah mulai fokus nih, kita berwudhu. Kenapa kita mesti membasuh tangan kita, jari-jari kita yang setiap hari ini memegang apa ya. Kemudian katanya sekarang dosa jari-jari itu lebih banyak lagi karena dengan jari-jari itu kita bikin chat ya, atau bikin status, bikin apa gitu ya. Iya. Di gadget itu semuanya kita like and apa yang segala macam, selalu oh ya baru saya tahu kalau begitu ya. Jadi dosa jari-jari itu lebih banyak. Jadi beririsannya itu di situ gitu loh. Jadi mindfulness dan kemudian juga ajaran-ajaran tasawuf di dalam, karena sebenarnya ajaran tasawuf itu adalah lebih kepada bagaimana kita menghadirkan hati
ya di dalam setiap ibadah kita. Ya. Kan kalau di dalam fikih itu kan cuma ritualnya aja. Sholat itu terdiri dari misalnya dimulai dengan niat, dimulai dengan takbiratul ihram. Nah itu kan semacam eh, praktek fisik ya. Nah untuk mengisinya itu dibutuhkan tasawuf begitu ya. Jadi itulah gunanya mindfulness dan irisannya dengan kesadaran tasawuf seperti itu. Nah sekarang coba lanjut, mengapa relevan ya, mengapa tasawuf dan mindfulness itu menjadi relevan hari-hari ini? Mengapa relevan hari ini? Di tengah masyarakat yang religius secara ritual, namun sering kosong secara spiritual. Nah itu dia. Wah, gue banget nih. Praktik tasawuf dan mindfulness menawarkan jalan keluar, bukan untuk menggantikan ibadah formal, tapi untuk menghidupkan ruh ibadah itu sendiri. Karena apa gunanya sholat 5 waktu jika pikiran kemana-mana? Apa maknanya zikir ribuan kali jika tidak melahirkan ketenangan dan kasih? Islam adalah agama yang sangat menghargai kesadaran dalam Al-Quran. Allah berulang kali menyebut, apakah kamu tidak berpikir? Tidakkah kamu merenung? Orang-orang berzikir sambil berdiri, duduk, dan berbaring serta merenungkan penciptaan langit dan bumi. Artinya dalam Islam pun menjadi sadar adalah ibadah. Iya. Jadi gini, kan banyak orang itu berpikir ya bahwa zikir itu adalah ketika kita duduk tafakur gitu ya, mengambil satu tempat, bahkan nyari gua ya, bermeditasi dalam gua gitu ya, di gua Hira misalnya. Ya enggak gitulah. Dalam kondisi sekarang itu dimanapun, saya sambil ngajar, sambil saya berzikir hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi nggak perlu heboh. Jadi kan dimanapun kita berada, kita sambil belanja, sambil mengasuh anak ya, sambil menyusui anak, sambil masak. Jadi kita selalu penuh dengan kesadaran. Bisa nggak kayak gitu? Emang nggak gampang. Saya cuma kalau ngomong ya gampang. Ya, tapi saya juga berusaha untuk tadi kan saya apaan sih? Jadi selalu ini apaan sih gitu kan. Jadi selalu dimanapun ya nggak perlu kita heboh, nggak perlu kita teriak-teriak, nggak perlu kita hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, nggak perlu lah ya. Cukup dalam hati aja. Kalau saya benar-benar sambil saya mengajar, sambil saya seperti ini, itu lidah saya itu hasbiyat. Jadi udah dalam hati, udah terbentuk gitu. Tapi itu kan perlu pembiasaan. Perlu mujahadah, itu ya perlu perlu upaya, jadi nggak datang dengan sendirinya. Jadi dimanapun kita lagi ngantri, lagi ngapa ya, jadi kesadaran kita selalu terbangun, kesadaran ilahi. Ya apa aja, kamu mau baca apa aja terus kamu menyebut Allah, atau nggak menyebut apapun, tapi pikiranmu tuh fokus, ya Allah berikanlah saya jalan yang terbaik supaya saya bisa menikmati dunia ini di mana saya hidup sementara. Kan namanya dunia itu artinya dunia itu artinya dekat, rendah, sementara, tidak abadi. Jadi kita kan yakin untuk pada suatu ketika nanti kita menghadapi kehidupan yang lebih abadi, itu adalah kematian. Nah kematian itu adalah pintu permulaan dari suatu kehidupan yang abadi. Kita kan selalu menganggap kematian itu akhir ya. Nah itu salah. Justru makanya kalau para orang-orang sufi itu dia kepingin mati cepat supaya dia cepat memulai sebuah kehidupan. Kalau kita kan nggak kepingin mati, itu loh bedanya. Semua hidup ini kan cuma sementara, jadi no problem, nggak mesti harus mengganggu kehidupan ketenangan saya ya kan, nggak perlu lah gitu. Banyak loh orang gitu ya setelah suaminya meninggal atau setelah pacarnya pergi gitu, baru dia sadari, oh ternyata hidup sendiri enak juga ya. Nah di sini pentingnya nanti kenapa kita harus kesadaran ini dibangun, supaya kita tidak melekat pada apapun. Kemelekatan itu sangat mengganggu. Kemelekatan itu justru kalau menurut banyak ahli tasawuf itu adalah dosa. Nggak usah kita melekat pada siapapun, sehingga jiwa kita itu merdeka. Hanya Allah, hanya kepada Allah kita bergantung diri, bukan kepada benda apapun. Ini menarik loh. Tapi kita kan dalam hidup sehari-hari kita melekat pada atasan, kita melekat pada ideologi kita, melekat kalau orang partai melekat pada partainya ya. Kalau partainya diganggu dia udah mengalami gangguan jiwa gitu kan. Padahal biasa aja kali. Ajaran Islam yang pertama itu adalah membebaskan manusia dari segala macam perbudakan. Perbudakan apa aja? Perbudakan materi, perbudakan apapun.
Nah, mengapa relevan hari ini ya? Karena terus terang ya, kita tuh sebenarnya menjadi bangsa yang katanya religius, masyarakat non religius. Kalau di situ dikatakan bahwa negara-negara yang penduduknya itu mengaku religius, itu biasanya negara-negara yang angka korupsinya tinggi, angka kriminalitasnya tinggi. Coba periksa negara-negara mana saja. Itu kan aneh. Karena apa? Ketika kita melakukan analisis, saya banyak kali ditanya oleh banyak teman, ya banyak orang, kenapa kok bisa mereka religius tapi korupsi, religius tapi kriminal. Karena apa? Karena mereka melakukan agama itu hanya sekedar ritual, nggak ada maknanya. Sholatnya nggak habis-habis, tapi korupsinya juga jalan terus, manipulasinya jalan terus. Biar seimbang katanya. Coba katakan coba ya, di masyarakat kita itu kan judol itu kan dianggap biasa ya. Loh, yang namanya judol apapun namanya itu kan haram. Kok bisa sih? Loh, ini kan judol. Loh, maksudnya judol itu kan judi, itu haram loh. Nggak boleh. Karena itu bagaimana caranya kita menghindarkan diri dari perilaku-perilaku, karena judol itu membuat kamu nanti miskin. Membuat kamu tuh kehilangan pekerjaan, membuat kamu tuh menjadi hidup berantakan. Itulah fungsi kita tuh sebagai khalifah itu di situ sebetulnya. Karena setiap kita itu diciptakan untuk menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Leader, manager. Apa yang kita manage? Yang pertama ya manajemen mind, sehingga kamu bisa mindfulness. Yang kedua manajemen kalbu. Yang ketiga itu syahwat, manajemen syahwat. Syahwat itu spektrumnya luas. Ya seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu ada syahwat yang berkaitan dengan kekuasaan. Ada orang yang nggak pernah berhenti, pokoknya ambisinya pada kekuasaan itu kayaknya dia kalau nggak mendapatkan kekuasaan itu kayaknya dia mau mati. Jadi segala macam cara halal tidak halal dia sikat aja semua. Ada loh orang kayak begini. Kan itu kalau saya ditawarin apapun saya pikir-pikir dulu mampu nggak sih? Kan itu kan amanah. Nah di masyarakat kita urusan amanah belakangan deh, pokoknya ambil dulu itu kekuasaan daripada diambil orang. Jadi greedy. Apa itu? Kamu punya kapasitas nggak? Kalau nggak punya kapasitas bilang maaf ya saya nggak punya kapasitas untuk itu. Atau kamu punya talenta untuk itu nggak? Aduh saya nggak hobi untuk itu. Bilang dong terus terang supaya ini nggak mismanagement. Kalau mismanagement kan merugikan banyak orang ya nggak? Itu dosa loh. Tapi nah inilah negara-negara yang apa namanya yang mismanagement seperti inilah yang akhirnya penduduknya sangat religius tapi angka apa namanya pendidikannya rendah, manipulasinya tinggi, kriminalitasnya tinggi, kemudian penganggurannya tinggi, kemiskinannya tinggi. Ini kan ngeri loh. Lalu gunanya dia beragama untuk apa dong? Ini pertanyaan buat kita semua loh. Gunanya kita beragama apa? Seharusnya dengan beragama kita kan semakin sadar diri, dan dengan kesadaran itu kita mampu memanage hidup kita menjadi lebih baik. Kalau kamu nggak punya waktu untuk mengurus anak-anaknya, kamu jangan punya anak banyak dong. Kalau kita sadar nggak punya, kita mesti loh, karena dalam Islam juga ada ayat waliyashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha waliyaqulu qaulan sadida. Itu Al-Baqarah 183. Jadi kalau kamu nggak sanggup, jadi hendaknya setiap orang itu waspada atau mindfulness, ya bahwa kamu punya kemampuan nggak. Jadi ayat itu warning buat kita, jangan kamu meninggalkan generasi yang lemah. Hebat loh Al-Quran itu bener-bener. Tapi sayangnya Al-Quran itu kan nggak dibaca ya. Ya kan, kenapa kamu nggak meluangkan waktu untuk baca 2-3 ayat, lalu hayati ya paling tidak terjemahannya, meskipun terjemahannya juga saya kadang-kadang sebel karena terjemahannya sangat berorientasi patriarkal gitu kan, orientasinya tuh sangat tidak, kadang-kadang tidak manusiawi juga gitu. Terjemahan itu kan buatan manusia ya kan, karena itu kita mesti nggak apa-apa kita kritisi karena terjemahan bukan dari Tuhan kan, itu kan produk manusia. Tapi kalau saya bilang begini banyak orang yang tersinggung juga sih. Waduh itu Bu Musna gimana sih? Nah maksud saya itu mengajar kita untuk lebih hati-hati baca terjemahannya itu bener nggak gitu loh.
Ya enggak? Itu kan terjemahan buatan manusia, bukan buatan siapa-siapa. Malah kalau dulu di zaman saya kuliah, Pak Quraish Shihab itu mengatakan, kamu bikin terjemahan sendiri. Terjemahan Departemen Agama itu hanya untuk orang awam, dia bilang gitu. Kamu kan bukan awam lagi, dia bilang begitu. Saking segitunya loh, kita diminta untuk apa ya? Itu artinya apa? Pak Quraish itu meminta kita tuh supaya kita tuh menggunakan ijtihad kita. Bener nggak itu terjemahannya? Itu kan hebat sekali kan, membangun kesadaran baru. Itu mindfulness juga gitu. Jadi kamu nggak asal baca aja kira-kira gitu kan.